Era digitalisasi membuka peluang besar bagi Indonesia. Dunia kini seakan berada di genggaman. Informasi datang begitu cepat. Ilmu pengetahuan bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, di balik kemajuan ini, ada tantangan besar yang sedang kita hadapi bersama, yaitu rendahnya kemampuan literasi dasar. Berdasarkan hasil survei nasional dan rapor pendidikan sekolah kami di SMP Negeri 2 Gangga, kemampuan literasi peserta didik di SMP Negeri 2 Gangga masih berada pada kategori sedang, yaitu 48,89%. Angka ini menjadi cermin bahwa kita perlu bergerak bersama. Kita perlu menumbuhkan budaya literasi yang kuat agar setiap anak tak hanya cerdas secara digital, tetapi juga cerdas dalam menyaring dan memahami informasi. Dari situasi ini, saya Makbul Tri Agung Krisnawan, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Gangga, merasa bertanggung jawab dan tertantang untuk bagaimana berperan dalam menghadapi derasnya arus teknologi di tengah literasi kita yang masih rendah. Di balik kemudahan teknologi dan derasnya arus informasi, tersimpan tantangan besar bagi dunia pendidikan kita. Algoritma media sosial dan platform digital kini bekerja tanpa henti untuk menarik perhatian pengguna, menyodorkan konten yang sensasional, cepat viral, dan penuh hiburan. Menurut Anne Mengen dari Universitas Stavanger, Norwegia, membaca dari media cetak membantu otak membangun peta mental dari teks. Peta ini membuat pembaca lebih mudah memahami dan mengingat isi bacaan, sesuatu yang sulit dilakukan saat membaca di layar digital, yang membuat perhatian mudah terpecah. Minimnya minat baca anak menuntut guru untuk lebih kreatif dan inovatif. Setiap keterbatasan adalah peluang bagi kita untuk berkreasi. Dari kesadaran inilah, saya memulai sebuah program yang saya beri nama Galeri, Gerakan Literasi Edukatif dan Inspiratif Berbasis Aset. Program ini lahir dari keyakinan bahwa setiap anak memiliki potensi literasi dalam dirinya. Galeri hadir untuk menumbuhkan budaya membaca dan berpikir kritis melalui bacaan sastra, khususnya cerpen terpilih, sebagai pintu masuk bagi murid untuk mencintai dunia literasi. Mengapa cerpen, bukan novel atau buku sastra lainnya? Karena melatih membaca bagi anak SMP dengan dasar literasi yang masih rendah, melihat buku yang berhalaman tebal sangat tidak memotivasi mereka. Alasan yang lain, biaya pengadaan buku yang mahal. Selain itu, dengan membaca cerpen, isi bacaan juga mudah dikontrol dari bahasa yang vulgar, sara, dan unsur negatif lainnya. Menurut data dari Center for Social Marketing, di Jepang, siswa SMA diwajibkan membaca 22 buku. Di Amerika Serikat, 32 buku, Belanda 30 buku, Perancis 30 buku, Brunei Darussalam 7 buku, Singapura 6 buku, sementara Indonesia 0 buku. Namun, angka ini bukan untuk kita sesali, melainkan menjadi pemantik bagi kita untuk lebih semangat dalam menumbuhkan budaya literasi. Berikut tahapan implementasi program Galeri di SMP Negeri 2 Gangga. Langkah pertama, tim literasi sekolah menyeleksi cerpen dari berbagai sumber terpercaya, terutama dari koran nasional dengan penulis-penulis sastra terkenal. Cerpen-cerpen tersebut kami baca, kami telaah, lalu kami pilih agar benar-benar sesuai dengan anak usia SMP. Setelah itu, kami mencetak dan menggandakan agar bisa dibaca oleh seluruh siswa. Langkah selanjutnya yaitu kami membentuk kelompok literasi kecil yang terdiri dari 3 sampai dengan 5 siswa. Setiap kelompok memiliki seorang ketua yang bertugas mendistribusikan cerpen dan memastikan pertukaran bacaan berjalan lancar. Dalam satu pekan, anggota kelompok dapat menukar cerpen yang mereka baca dengan judul baru dari temannya. Sehingga dalam seminggu, setiap siswa membaca sekitar 3 judul cerpen. Dalam sebulan bisa mencapai 12 judul cerpen. Bayangkan, hanya dalam 2 bulan, satu siswa telah menuntaskan bacaan setara dengan 1 buku sastra. Memasuki bulan ketiga, peserta didik tidak hanya membaca, tetapi juga menulis rangkuman isi cerpen yang telah mereka baca. Rangkuman tersebut berisi pokok-pokok cerita,
tokoh-tokoh yang ada dalam cerpen, latar cerpen, serta pesan moral yang dapat dipetik dari cerpen tersebut. Gerakan galeri ini juga didukung oleh kegiatan ekstrakurikuler literasi. Ekstrakurikuler ini melibatkan alumni yang memiliki literasi dusun di tempat tinggalnya. Nah, kecuali itu, ada juga gerakan literasi setiap hari Rabu. Anak-anak selama 15 menit mendengarkan bacaan yang disampaikan oleh temannya terkait topik apa saja yang menjadi pilihannya. Setelah menyimak penyampaian temannya secara terjadwal, ada beberapa siswa yang ditunjuk untuk menyampaikan apa yang telah didengarnya. Kemudian dilakukan diskusi dan refleksi oleh guru pembimbing. Tidak hanya itu, pada waktu yang lain, anak-anak juga kami arahkan memanfaatkan smartphone yang mereka miliki sebagai sarana literasi. Dengan memanfaatkan jaringan WiFi dari Bakti Aksi, siswa dapat mengakses tautan yang kami bagikan melalui WhatsApp Group. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan pemanfaatan teknologi secara positif, khususnya dalam meningkatkan minat baca siswa. Selama kegiatan berlangsung, tim literasi dan guru melakukan pengawasan agar penggunaan smartphone tetap terarah. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah peserta didik membuka aplikasi yang tidak berkaitan dengan kegiatan literasi. Setelah membaca bacaan yang dikirim melalui grup WhatsApp, siswa kemudian mengerjakan lembar evaluasi berbasis Google Form sebagai bentuk refleksi dan penguatan pemahaman terhadap materi yang telah dibaca. Pendukung literasi lainnya adalah adanya ruang literasi yang khusus kami modifikasi sedemikian rupa sehingga dapat mendukung kegiatan literasi. Nah, bagi anak-anak yang memiliki kemampuan literasi baca tinggi, di ruangan inilah mereka dapat membaca cerpen digital secara mandiri. Mereka diberi kebebasan untuk memilih judul dan topik cerpen sesuai dengan minat masing-masing tanpa paksaan, sehingga kegiatan membaca menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Mana menurut kamu pelajaran tadi? Assalamualaikum Naila. Waalaikumsalam Gimana warahmatullahi kabarmu? wabarakatuh, Pak Guru. Baik, Pak Guru, alhamdulillah. Oke, Pak Guru mau tanya nih Naila. Tanya apa, Pak Senang Guru? enggak baca cerpen? Senang. Kenapa senang? Karena di cerpen itu itu kan cerita pendek. Nah, dari cerita pendek itu kita dapat mengambil banyak pelajaran-pelajaran penting. Oke, dalam satu pekan ini berapa cerpen yang udah kamu baca? 3. Apa judul cerpen yang udah kamu baca? Ada Gang, ada Gus Ja'far, sama ada Kurma Kiai Karnawi. Halo, Assalamualaikum Olivia. Waalaikumsalam. Sedang ngapain Olivia? Membaca cerpen. Oke, apa judul cerpen yang dibaca? Misteri Tukang Cukur. Oke, senang enggak baca cerpen? Senang. Kenapa senang? Kita bisa menambah pengetahuan. Kayak misalnya di masa lalu orang. Adanya program galeri ini membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap kemampuan komunikasi, kepercayaan diri, serta kreativitas anak-anak kami. Semoga praktik baik ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi, bagi sekolah saya, kemudian juga bagi rekan-rekan yang ada di sekolah lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.